Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari dari kelas 10-1. Saya akan menjelaskan materi tentang gejala sosial. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah berbagai peristiwa, fenomena, atau pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh interaksi sosial antara individu, kelompok, atau institusi. Gejala ini mencerminkan dinamika hubungan sosial, nilai, norma, dan struktur masyarakat. Sifat-sifat gejala sosial. Yang pertama, empiris. Dapat diamati dan dipelajari melalui pengalaman dan pengamatan di masyarakat. Yang kedua, kompleks. Dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan sulit dipisahkan. Yang ketiga, dinamis, senantiasa berubah seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan perubahan nilai. Yang keempat, relatif. Pemahaman sosial dapat berbeda antar masyarakat, waktu, dan kelompok sosial. Yang kelima, kolektif. Melibatkan sejumlah besar individu atau kelompok dalam masyarakat. Karakteristik gejala sosial. Yang pertama, muncul akibat interaksi sosial. Gejala sosial tidak muncul secara individu, melainkan merupakan hasil dari hubungan dan saling mempengaruhi antar anggota masyarakat. Yang kedua, memiliki pola tertentu. Meskipun kompleks dan dinamis, gejala sosial seringkali menunjukkan pola atau kecenderungan tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis. Yang ketiga, dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, sejarah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Gejala sosial tidak dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus dilihat dalam konteks nilai, norma, tradisi, dan perkembangan sejarah masyarakat setempat. Gejala tersebut muncul. 4. Dapat bersifat positif atau negatif. Beberapa gejala sosial membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Misalnya, inovasi sosial, gerakan solidaritas. Sementara yang lain membawa dampak negatif, misalnya kriminalitas dan konflik sosial. Yang kelima, memiliki dimensi subjektif atau objektif. Dimensi subjektif, gejala sosial dapat diamati dan diukur secara kualitatif. Misalnya tingkat pengangguran, angka kriminalitas. Dimensi subjektif, interpretasi, makna, dan pengalaman individu. Terdapat gejala sosial bersifat unik dan dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, dan psikologis mereka. Berikut adalah contoh gejala sosial berdasarkan dengan jenisnya, seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gejala sosial ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, inflasi, dan ekonomi informal yang berkembang. Gejala sosial politik. Korupsi, rendahnya partisipasi politik, konflik politik. Yang ketiga, gejala sosial budaya. Kenakalan remaja, perubahan gaya hidup, konflik antar budaya. Yang keempat, gejala sosial hukum, kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, ketidakadilan hukum, main hakim sendiri. 5. Gejala sosial pendidikan, kesenjangan akses pendidikan, putus sekolah atau dropout, kualitas pendidikan yang bervariasi, kekerasan di sekolah atau bullying. Gejala yang keenam, gejala sosial agama, intoleransi antar umat beragama, konflik berbasis agama. Yang ketujuh, gejala sosial lingkungan, pencemaran lingkungan, deforestasi, banjir dan tanah longsor, krisis air bersih. Yang kedelapan, gejala sosial teknologi dan informasi, penyebaran berita hoaks, cyberbullying, kecanduan media sosial.
Contoh-contoh di atas adalah sebagian kecil yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan gejala sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, krisis ekonomi, PHK atau pemutusan hubungan kerja, kemiskinan struktural, globalisasi ekonomi yang tidak merata. 2. Faktor budaya, perubahan nilai dan norma sosial, masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Konflik nilai antar generasi, erosi budaya lokal. 3. Faktor sosial, ketidaksetaraan sosial, perubahan struktur sosial yang cepat, migrasi, struktur usia penduduk yang tidak seimbang. 6. Faktor teknologi dan informasi, penyebaran informasi yang tidak terkontrol, hoax atau disinformasi, ketergantungan pada teknologi, cyberbullying, perubahan pada pola interaksi sosial, disorganisasi sosial, atau melemahnya norma dan interaksi sosial. Faktor psikologis, tekanan hidup, stres, frustasi, depresi, kecemasan sosial, rasa tidak aman. Faktor demografis, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, urbanisasi yang cepat dan tidak terencana. Terakhir adalah dampak gejala sosial. Dampak gejala sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dampak negatif, meningkatnya kriminalitas dan konflik kekerasan, konflik sosial dan disintegrasi masyarakat, ketidakstabilan politik dan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan yang semakin lebar, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, mental dan fisik, hilangnya nilai-nilai luhur budaya. 2. Dampak positif, mendorong inovasi sosial dan perubahan ke arah yang lebih baik, meningkatnya solidaritas dan kepedulian sosial, memperkuat gerakan masyarakat sipil, mendorong reformasi dan kebijakan hukum. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.